Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Yosefa Adiana Krisna Dewi. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Maka ada baiknya kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menemani kami di dalam setiap aktivitas kami. Hari ini, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk boleh memahami setiap firman Tuhan yang hendak kami dengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Roh Kudus-Mu dapat menolong kami supaya kami dengan rendah hati mau belajar dan mau menjadikan firman Tuhan menjadi pandu hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan berdasarkan Roma 12 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna." Saudara, ketika kita melihat media sosial akhir-akhir ini khususnya di dalam ranah politik, maka kita akan familiar dengan poster biru bertuliskan peringatan darurat. Poster ini muncul untuk merespon, untuk menyuarakan keberatan akan upaya pembuatan pengubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang dirasa terlalu terburu-buru. Setelah munculnya keputusan MK lalu ada upaya itu. Dan bahkan upaya itu dilakukan dalam waktu 1 hari. Sedangkan ketika melihat aturan yang ada atau kebiasaan yang ada begitu ya. Pembuatan pengubahan undang-undang dasar itu melalui tahapan-tahapan yang tidak sedikit. Dan rasanya sangat mustahil jika dilakukan dalam waktu sehari. Maka hal ini dirasa terlalu terburu-buru. Bahkan ada orang-orang yang melihat ini hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi saja. Bapak Ibu, peringatan darurat ini tidak hanya menyadarkan bahwa ada situasi yang tidak benar, melainkan juga mengingatkan bahwa tujuan yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat yang sudah diputuskan bersama. Karena jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, dengan hal yang sudah diputuskan bersama, ini tidak hanya tidak menghormati keputusan bersama, tetapi dapat merugikan. Juga dapat membiasakan kita bertindak sesuai dengan kemauan kita saja. Kita bertindak untuk menggapai sesuatu dengan cara yang tidak benar. Dengan demikian, peringatan darurat ini semestinya tidak hanya menjadi peringatan dalam lingkup politik saja, tetapi juga peringatan untuk cara hidup kita. Terlebih dalam merespon perubahan zaman saat ini. Perubahan zaman saat ini menawarkan banyak kemudahan, menawarkan banyak kemewahan, banyak hal yang rasanya itu hanya memuaskan hasrat duniawi kita saja. Hasrat manusiawi kita yang tidak memikirkan kepentingan bersama. Nah, hal-hal yang terlihat indah itu, Bapak Ibu, itu harus direspon dengan benar. Karena jika tidak direspon dengan benar, kita dapat hanyut dalam perubahan zaman itu, kita dapat kehilangan diri kita, bahkan dunia dapat mendefinisikan siapa kita. Hal ini tentu tidak baik. Lalu bagaimana caranya? Firman Tuhan melalui kitab Roma pada hari ini memberi kita solusi supaya kita itu mengingat bahwa kita sebagai orang percaya diundang untuk berubah.
Tetapi perubahan itu tidak hanya perubahan yang begitu saja berubah, melainkan perubahan yang didasarkan dengan pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi di dalam bahasa Yunaninya yang dipakai adalah anakonosis. Artinya di sana ada pembaharuan dan juga diartikan dengan renovasi. Ada renovasi, kalau orang merenovasi itu artinya membangun kembali, pasti dengan tujuan yang lebih baik, dengan tujuan yang lebih baru gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi yang semestinya dipenuhi gitu kan, untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan. Nah, renovasi ini gitu, yang direnovasi adalah akal budi. Lalu apa yang menjadi dasar renovasi akal budi kita? Ya tentu adalah firman Allah. Karena identitas kita adalah identitas warga kerajaan Allah. Ketika kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita mempunyai identitas baru sebagai warga kerajaan Allah. Maka identitas kita sebagai warga kerajaan Allah itulah yang menjadi dasar supaya kita senantiasa memperbarui akal budi kita seturut dengan identitas kita. Pembaruan akal budi kita membantu kita karena di dalam akal budi kita ada pengetahuan dan juga ada kehendak. Pengetahuan yang senantiasa akan mengingatkan kita mengenai pengenalan akan Allah, mengenai kasih, mengenai kebenaran Allah, membantu kita untuk mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah dan yang menjadi kehendak dunia, bahkan kehendak kita. Dan kehendak itu sendiri yang membantu kita untuk berani menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, yang menjadi pandu kita, yang menjadi identitas kita saat ini sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, dengan berpegang pada panggilan kita untuk senantiasa berubah berdasarkan pembaruan akal budi kita, maka kita dapat merespon perubahan zaman dengan lebih bijak. Kita tidak anti dengan perubahan zaman, tetapi kita juga punya pegangan, yakni identitas kita sebagai warga kerajaan Allah yang senantiasa kita perbarui di dalam kehidupan kita, di dalam akal budi kita, dalam cara berperilaku kita. Dengan begitu, dunia tidak akan menghilangkan identitas kita, bahkan dunia tidak dapat mendefinisikan siapa kita, melainkan kita punya daya untuk mendefinisikan dunia seturut dengan identitas Allah. Maka, mari kita berjuang bersama untuk mendefinisikan dunia seturut dengan identitas Allah, yakni kasih dan kebenaran Allah. Serta kita dapat berpegang pada identitas kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, yakni warga kerajaan Allah yang berpegang pada kasih dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita.